Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Berhubungan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia. Selain hal tersebut, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi suatu kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang digunakan dan dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan memiliki tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta terpenuhinya kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat mengenai tujuan negara, ikut serta dalam perdamaian dunia yang melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri Indonesia mempunyai corak tertentu pemikiran para pendiri bangsa yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut berdasarkan kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, bangsa Indonesia dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi dan kondisi dunia yang dikuasai oleh dua ketakutan negara didaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali langsung Amerika Serikat dengan mengandung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini dapat berpengaruh pada Indonesia yang baru saja merdeka. Bangsa Indonesia sedang berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Kondisi tersebut mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan tindakan walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia. Tujuan dari politik luar negeri bangsa Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat dan mencukupi kebutuhan rakyat sendiri. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara Indonesia. Kelima, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari Southeast Asian Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Keenam, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia tercatat sebagai anggota organisasi Konferensi Islam atau OKI, organisasi berbagai negara pengekspor minyak OPEC, dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Ketujuh, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, bangsa Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 12 negara. Sebagai wujud dari kerjasama tersebut, di negara Indonesia terdapat kantor kedutaan besar dan konsultan jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedaulatan besar dan konsultan jenderal negara Indonesia yang terdapat di negara lain. Pola hubungan internasional Indonesia. Dalam kerangka hubungan internasional terdapat pola hubungan yang terjadi. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral dua negara, kerjasama regional dua atau lebih negara dalam satu kawasan, dan kerjasama multilateral banyak negara. Berikut kerjasama tersebut serta contohnya. Pertama, kerjasama bilateral.
Jumlah kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia antara lain sebagai berikut: kerjasama Republik Indonesia Vietnam, kerjasama Republik Indonesia India, kerjasama Republik Indonesia Jepang, kerjasama Republik Indonesia Argentina, kerjasama Republik Indonesia Afrika Selatan, dan kerjasama Republik Indonesia Amerika Serikat. Kedua, kerjasama regional, kerjasama Republik Indonesia Asia Summit, Southwest Pacific Dialogue. Ketiga, kerjasama multilateral, konferensi Asia Afrika. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata.